Halo teman-teman Cuan Tupers, senang banget bisa ketemu dengan teman-teman semua. Ini kembali kita di acara Stock Weekly Dose bersama dengan saya Henry dari Suko Sekuritas. Teman-teman bisa lihat ya, mungkin di sekitar latar kita ini adalah tempat yang berbeda dari biasa-biasa Weekly Dose yang teman-teman lihat sebelumnya. Kita saat ini ada di Cafe Rahasia Saham di daerah Sunter. Jadi teman-teman yang nanti punya Instagram bisa follow juga Cafe Rahasia Saham dan bisa berkunjung nanti ke tempat kita juga. Kita setiap hari sesuai dengan jam bursa buka, teman-teman bisa berkunjung tiap hari. Nah, teman-teman, kita akan coba ya, kita akan flashback apa yang terjadi di minggu lalu sehingga market kita kemarin di hari Jumat ditutup minus 1% di 6.007. Nah, kita akan coba lihat sebenarnya apa yang membuat market kok agak kurang bertenaga, bahkan lebih fear-nya tuh lebih berasa di akhir-akhir minggu kemarin. Teman-teman, kita kalau pelajari di minggu lalu, ada beberapa sentimen baik dari luar maupun dalam negeri ya. Dari luar negeri itu kita bisa lihat dari The Fed itu mengumumkan bahwa mereka itu akan mencoba menaikkan suku bunga 2 kali sebelum tahun 2023 berakhir. Jadi dengan data ini, apa yang ditakutkan market bahwa The Fed mulai concern terhadap inflasi yang tinggi, itu membuat market tuh agak price in dulu untuk agak antisipasi dan mereka ngejual saham-saham yang mereka punya terutama di daerah emerging countries. Itu juga terbukti di beberapa indeks kawasan regional, baik teman-teman lihat di daerah Asia, Eropa, semua juga turun karena mendengar kebijakan dari The Fed. Tapi yang perlu teman-teman highlight adalah menurut kami itu dampaknya akan sangat sementara aja. Karena sebenarnya The Fed itu tidak akan naikin suku bunga kayaknya dalam waktu dekat. Karena ada beberapa indikator yang kami lihat yang membuat kami yakin bahwa The Fed akan menjaga suku bunganya tetap di 0% minimal selama tahun 2021 ini. Data yang pertama yang kita lihat adalah sebenarnya The Fed itu punya rules untuk naikin suku bunga itu ada dua. Salah satunya adalah full employment. Cuma masalahnya full employment sekarang di Amerika itu sekarang itu baru yang unemployment ya, jadi data penganggurannya 5,8%. Padahal target dari The Fed itu di akhir tahun 2021 itu di sebesar 4,5%. Jadi selama unemployment pengangguran ini belum turun sampai ke level 4,5%, kemungkinan besar The Fed akan tetap mensupport ekonomi dengan suku bunga yang rendah. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir, itu variabel pertama. Kedua, kalau kita perhatikan inflasi 5% yang diumumkan di bulan Mei kemarin yang pecah rekor sepanjang 13 tahun terakhir, sebenarnya inflasinya itu tidak di semua sektor. Kalau kita pelajari, sektor yang paling gede itu ada di gasolin. Gasolin karena memang tahun lalu kan lockdown sehingga permintaan minyak itu turun, harga jatuh. Tapi sekarang kita kalau lihat harga gasolin ini harganya baru balik ke level average dalam 10 tahun. Ini bahkan harganya setara dengan harga minyak di tahun 2018. Jadi sebenarnya bukan hal yang terlalu mengkhawatirkan, tetapi basic needs yang biasa di Amerika, food hanya inflasinya 2,1%, sekolah itu hanya 1%, inflasinya medical care hanya 0,9%. Jadi dengan kita lihat data ini, sesungguhnya basic needs itu nggak gitu terlalu inflasi. Yang inflasi itu used vehicle, ya mobil-mobil bekas, terus gasolin, sehingga menurut saya nggak akan terlalu signifikan membuat The Fed urgent untuk naikin suku bunga. Yang ketiga teman-teman, Amerika sekarang sedang mencoba untuk naikin pajak karena memang defisitnya gede-gedean ya, karena mereka utang debt to GDP juga udah 133%, sehingga untuk menyehatkan fiskalnya mereka itu harus naikin pajak karena pengeluaran dari pandemi ini untuk bantu pandemi cukup besar stimulusnya. Nah, kalau kita lihat pajak yang akan dinaikin itu dari 21% ditargetkan bisa naik ke 28%. Dengan data ini tentu kalau suku bunga dinaikkan saat ini juga berbarengan dengan kenaikan pajak, ini akan memukul ekonomi sekali. Makanya menurut kami akan sangat kecil kemungkinan untuk The Fed bisa naikin suku bunga di tahun 2021 ini. Apalagi di FOMC meeting kemarin setelah disurvei, satu suara semua bilang tetap bunga dijaga di 0 sampai 0,25 minimal sampai tahun 2021 ini berakhir. Jadi itu salah satu indikator yang mungkin menurut saya akan membuat sementara aja fear dari taper tantrum yang The Fed sedang umumkan. Dan sampai saat ini tetap The Fed melakukan pembelian 120 miliar dolar di pasar sekunder. Itu hal pertama yang bisa kita bahas. Kedua, dari sektor domestik ini ada dua sentimen yang cukup pengaruh juga ke market ya. Salah satunya adalah aturan free float yang sekarang ini sedang beradaptasi dengan aturan free float yang baru. Kita tahu banyak saham-saham blue chip sekarang ini udah mulai ada dua, bahkan di top 10 big caps di Bursa Efek Indonesia mulai ada dua saham tech companies yaitu Atto dan juga MTech. Nah, tentu dengan nanti ada berita bahwa Bukalapak dan Tokopedia, Goto maksud saya, yang akan segera IPO juga dalam waktu dekat,
Ini bisa membuat berbagai hedge fund untuk bisa outperform the market, mereka perlu kurangin juga untuk di sektor-sektor saham yang lain untuk nanti siap-siap kalau misalnya GoTo IPO dan Bukalapak IPO, apalagi IPO-nya diperkirakan cukup besar, bisa sampai 11 triliun. Jadi teman-teman, ini semua yang bisa membuat market itu dalam jangka pendek secara teknis bisa mengalami penurunan dulu. Yang ketiga adalah kasus COVID di Indonesia yang di berbagai daerah pecah rekor kembali. Bahkan di Jakarta juga sempat pecah rekor kembali. Ini membuat kekhawatiran kalau nanti ada pengetatan kegiatan lagi, maka bisnis bisa terganggu lagi. Makanya beberapa saham bank di akhir minggu lalu itu mengalami penurunan yang cukup dalam. Jadi kita bisa lihat teman-teman, sentimen-sentimen itu yang membuat market kemarin turun sampai ke level 6.000 kembali. Tapi kita akan lihat sekarang support IHSG ada di mana. Kalau kita pelajari teman-teman, IHSG itu sekarang ada di support itu di 5947 dan kemarin Jumat terbukti hampir 5947 dan kembali recovery ke atas 6000. Resistennya itu ada di 6121 untuk minggu ini. Jadi teman-teman bisa cek ya, support terdekat di 5947, resistennya di 6121. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya data-data ekonomi kita sepanjang minggu lalu itu menunjukkan data yang sebenarnya untuk kuartal 2 ini harusnya jauh lebih optimis dibandingkan kuartal sebelumnya. Kita bisa lihat Purchasing Manager Index Indonesia naik ke 55, ini rekor tertinggi sepanjang sejarah. Naik ke 55 berarti manufaktur kita sedang menambah produksi dan juga ekspansi. Kedua, Consumer Confidence Index naik ke level tertinggi, ya itu di 104 juga, dari 101 itu naik ke 104. Jadi Consumer Confidence Index ini membuat kita yakin bahwa sekarang orang makin yakin ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Ketiga, neraca perdagangan itu surplus 2,36 miliar dolar dengan ekspor naik 58%, didukung oleh komoditas yang harganya naik dan permintaannya cukup besar. Lalu impor juga naik 66%. Suku bunga juga kemarin di Bank Indonesia tetap dijaga rendah di 3,5%. Itu membuat kita yakin bahwa stimulus itu sampai sekarang masih digelontorkan dengan besar sekali. Nah, teman-teman, itulah data ekonomi yang bisa teman-teman perhatikan di kuartal 2, nanti kita bisa masuk kembali. Sekarang kita akan coba bahas beberapa stock pick dari kita untuk minggu ini buat teman-teman semua. Pertama, teman-teman bisa lihat Astra International karena memang PPNBM itu diperpanjang ya sampai bulan Agustus dan juga penjualan mobil ini dari data Daihatsu itu menunjukkan bahwa hampir pulih ke level pre-Covid. Jadi kalau kita lihat ini menunjukkan bahwa industri otomotif ini bisa bergeliat lebih cepat karena stimulus juga diperpanjang. Astra International, teman-teman bisa lihat supportnya ada di 5.000 sampai 5.025 ya. Resistennya ada di 5.300 yang terdekatnya. Itu teman-teman bisa untuk short trading. Lalu yang kedua, dari sektor banking, BBCA juga teman-teman bisa mulai lihat karena mendekati supportnya. Karena sekarang itu supportnya ada di 31.350, resistennya terdekat ada di 33.100. Jadi untuk BBCA juga teman-teman mulai bisa lihat untuk mendekati supportnya. Lalu ketiga, Bank Mandiri itu sekarang polanya itu benar-benar kayak bisa berpotensi untuk menjadi inverse head and shoulder. Jadi teman-teman bisa lihat nanti untuk supportnya Bank Mandiri itu ada di 5950, resistennya teman-teman bisa jual nanti di 6.350 untuk level terdekatnya. Demikianlah rekomendasi kita dari Stock Weekly minggu ini. Semoga teman-teman semuanya sepanjang minggu ini bisa cuan semuanya. Sampai ketemu, bye-bye semuanya.